sesungguhnya semua kata-kata ini akan kembali kepada kita. Jadi setiap ucapan kita itu dicatat oleh para malaikat ya, dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kembali kepada kita. Jadi yang akan memikul kata-kata kita adalah kita sendiri. Apakah seperti sekarang ceramah begini ya, berulang sampaikan, ceramah ini sepenuhnya nanti akan kembali kepada yang berbicara ini. Allah Maha mendengar, malaikat juga sedang mencatat, dan Allah tahu niat di hati. Apakah perkataan ini niatnya untuk kelihatan pandai, untuk kelihatan seperti yang sudah mengamalkan. Nah, padahal ini perkataan tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Karena setiap orang itu, setiap yang mendengar ini adalah hamba Allah, dan Allah yang kuasa membulak-balik hati. Allah juga yang kuasa menyimpan dalam pikiran, Allah yang kuasa menghujamkan di setiap perasaan. Itu di luar wilayah yang bicara ini, hakikatnya begitu. Jadi yang bicara itu tugasnya yang menjaga hatinya, menjaga apa yang dia sampaikan benar atau tidak, baik atau tidak, dan dia mengamalkan atau tidak. Nah, ini juga jadi perhitungan di sisi Allah, karena bicara begini lebih mudah, tapi sesudah ini bagaimana, apakah bisa menjaga pembicaraan ini atau tidak. Jadi kita harus sangat serius menjaga lisan kita, karena lisan ini akan kembali kepada kita. Nah, ceramah ini adalah akan kembali kepada yang bicaranya. Adapun yang mendengar tergantung Allah. Allah Maha tahu yang mendengar ini niat mencari ilmu, niat sungguh-sungguh atau tidak, sangat beragam. Allah Maha tahu setiap hati, Allah Maha tahu setiap kesungguhan, Allah Maha tahu siapapun yang ingin berubah jadi lebih baik, Allah Maha tahu siapa yang ingin mendekat ke Allah. Maka takdir kita bisa bersilaturahim lewat media ini dengan izin Allah terjadi, dan Allah nanti yang menyimpan di setiap hati. Oleh karena itu bagi pembicara itu yang paling penting sebetulnya bukan bagaimana mempengaruhi orang lain, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan baik niat maupun setiap ucapan dan perilaku yang disampaikan. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi mulai sekarang kita harus mulai menjadi orang yang pelit bicara kecuali perkataan yang disukai Allah. Kemudian kita pun saum bicara, saum dari perkataan yang tidak disukai Allah. Dan kita sekuat tenaga bicaranya, ya dua tadi, sesuatu yang jadi zikrullah, sesuatu yang menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, ilmu yang manfaat, hikmah yang didapat, dan solusi yang disukai. Masya Allah. Ini tidak mudah bagi orang yang senang bicara, di antaranya yang sedang ceramah ini ya. Karena kebiasaan bicara ini setiap orang beda-beda ya, ada yang bunyi aja terus, dan itu lebih fatal. Kalau mulut ini seperti moncong teko sebetulnya, hanya mengeluarkan isi teko. Kalau di dalam teh keluar teh, di dalam air jahe keluar jahe, di dalam susu jahe keluar suhe, di dalam bening keluar bening. Maka orang-orang yang sangat berusaha membeningkan hatinya ya, dan beningnya hati ini adalah biasanya dari lepasnya mengilahkan apapun selain Allah, melepaskan hati ini dari berharap dipuji, dikagumi, diberi. Pokoknya kalau hati ini lepas dari selain Allah, berharap dan harapnya hanya ke Allah, nah itu hati itu semakin ringan ya. Beda orang yang bicara dengan berharap Allah ridho kepada perkataannya, dan orang yang bicara agar diakui, dikagumi sebagai orang pintar, sebagai orang yang fasih. Jadi tujuan bicaranya tuh kekaguman orang. Nah ini berarti biasanya beda turuhnya, beda ya. Itulah sebabnya para ulama terdahulu bicaranya sedikit tapi mantap. Jadi perlukah kita dikagumi orang?
Mau apa dikagumi orang, kan? Orang nggak punya apa-apa. Orang sama seperti kita nebeng di dunia ini. Mau apa dikagumi orang? Tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa ngasih pahala, tidak punya sorga, tidak bisa memberikan kecuali yang Allah beri ke kita, ya. Tidak ada gunanya cari muka makhluk. Bicara yang baik saja, nanti Allah akan menghujamkan ke setiap hati hambanya. Hadirin sekalian, biasanya orang menjadi buruk kata-katanya. Kenapa? Ya karena itu. Satu, ingin dipuji, ingin dikagumi, sehingga dia mengolah kata-katanya demi kekaguman orang. Nah, ini akan membuat ruhnya tidak ada, karena Allah tahu ini niatnya adalah untuk ujian. Kemudian apalagi yang bisa membuat orang jadi tidak enak? Sombong, ya. Orang yang sombong itu tidak akan enak kata-katanya, karena dia akan cenderung meremehkan orang lain, dan orang lain menjadi tidak suka mendengarnya, karena dia orang sombong tuh perkataannya ingin dia puas saja. Orang yang sombong dia puas berkata apa dan tidak peduli orang lain terluka atau tidak. Orang yang ujub juga tidak enak didengar. Orang ujub itu kecenderungannya hanya menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia akan cerita tentang prestasinya, tentang keilmuannya, hartanya, gelarnya, pangkatnya, yang tidak ada kaitan dengan manfaat bagi orang lain. Ada juga kita harus menyampaikan hal tersebut tadi kalau itu manfaat. Tetapi orang-orang yang ujub, dia tidak ada dalam bicara itu kecuali dia gunakan bicara itu untuk mengangkat-ngangkat dirinya, ya. Kalau orang sombong menjatuhkan orang lain, meremehkan orang lain. Orang yang dengki juga kalau bicara jelek aja. Kalau orang dengki itu negatif aja. Orang lain tidak boleh ada yang baik, tidak boleh ada yang sukses. Dia akan nyerang terus, ya, pendengki itu. Terus nyerang, jadi cenderung sangat kekanak-kanakan, tidak dewasa, ya. Tidak ada manfaatnya kecuali hal-hal buruk saja yang keluar. Pendengki itu tidak pernah rela ada kesuksesan pada orang lain, sehingga pendengki itu mudah sekali terbaca dari kata-katanya. Jadi kalau kita bicara, kita tuh sedang memperlihatkan riak kita, ujub, sombong, dengki, itu nampak, ya. Jadi kalau kita ngobrol itu aurat kita tuh lagi di muka, ya. Aurat di sini bukan aurat fisik, tapi aib-aib, kejelekan, kebusukan kita tuh akan nampak. Tanpa kita sadari akan kebuka. Makanya orang yang paling banyak bicara itu makin terbuka, ya, aibnya, kejelekannya, kekurangannya, kesalahannya.